Salam tegang pemirsa, pendengar setia malam Jumat Kliwon. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar banyak orang yang bisa mendengarkan kejadian-kejadian mistik di daerah Pajampangan. Ingat, saat mendengarkan cerita malam Jumat Kliwon ini, pastikan mendengarkannya malam hari. Matikan lampu, gunakan headset, dan tutup mata agar kejadian yang kami alami dapat Anda rasakan sepenuhnya. Pastikan tidak ada orang yang menemani. Selamat mendengarkan. Aku Honda Barker, si petualang cerita mistis di wilayah Pajampangan. Cerita mistis kali ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada malam bulan purnama yang juga tepat sebagai bulan supermoon. Kala itu tepat bulan puasa sehingga aktivitas anak muda lebih banyak malam hari dibandingkan siang hari untuk menghindari bocor puasa yang disengaja, atau masyarakat kami menyebutnya dengan istilah godin. Aku pun demikian, hanya pergi keluar menjelang ngabuburit atau malam hari jika ada janji bersama teman. Sama seperti hari itu juga yang akan kuceritakan sekarang. Pada saat itu, aku janjian dengan pacarku, sebut saja Risa, untuk menjemputnya di daerah Surade yang kebetulan kerja di salah satu minimarket yang ada di daerah tersebut. Risa kebagian middle shift atau masuk tengah hari, karena besoknya akan ada libur dan pulang sekitar jam 7 malam. Karena aku merasa akan janjian menjemput pacarku, maka aku putuskan untuk ngabuburit menjelang buka puasa. Waktu telah menunjukkan jam 5.30 sore. Kuputuskan untuk pergi agar waktu ngabuburit tepat dengan yang lainnya. Jadi biar di jalanan rame dan bisa cuci mata. Arah ngabuburitku dari rumah ke Asabalen itu dari daerah Cikangkung. Aku mengambil arah ke wilayah Cijoho. Kemudian masuk ke kiri ke arah Gempol. Hingga akhirnya sampai ke depan Villa Asabalen. Di sana masih banyak muda-mudi yang ngabuburit. Walaupun ada juga yang hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja sambil merokok. Kata mereka, biar ngabuburitnya nggak kerasa kalau sambil merokok. Mereka lucu saja kalau begitu. Menunggu waktu buka puasa tepat, aku parkirkan motorku dekat pos penjagaan yang sudah kosong. Pos penjagaan ini sudah tidak digunakan lagi. Aku rasa lokasi ini cukup strategis untuk sekedar ngurus handphone atau melihat cewek-cewek yang lalu lalang. Tak lama kemudian, azan berkumandang yang menandakan buka puasa sudah tiba. Aku pun bergegas membeli minuman pada pedagang yang ada di situ sekedar untuk membatalkan puasa saja. Tak terasa waktu telah menunjukkan jam 6.30. Artinya sudah waktunya aku berangkat jemput Risa. 30 menit perjalanan, aku sudah sampai di depan minimarket tempat kerjanya. Hai, kamu makan belum? Risa langsung nanya. Belum, jawabku. Mau makan di mana? Kata dia. Pecel aja di depan, kataku, simpel. Kemudian kami makan dulu dan tepat jam 8 kami pulang. Aku bawa motor, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pelan. Karena berdua, perjalanan tidak terasa jauh dari Surade ke Cikangkung. Tak terasa juga kami sudah sampai saja di depan Villa Asabalen tempat aku tadi ngabuburit. Aku lihat kok masih banyak orang. Ada apa ya? Apa karena sekarang lagi supermoon? Karena memang malam ini adalah supermoon, di mana bulan terlihat sangat indah memancarkan cahaya dengan bulat sempurna. Aku ajak Risa untuk berhenti dulu sekedar menikmati indahnya bulan di situ. Aku masukkan motor sampai ke pos penjagaan dan kami duduk berdua di sana sambil melihat orang lain yang entah apa kok mereka banyak tapi sepertinya tak ada yang bicara. Mereka hanya berkumpul-kumpul saja dan ada beberapa gerombol. Aku tak terlalu memikirkan mereka. Mungkin lagi ngobrol pelan saja bersama teman. Duduk di sini yang, kataku kepada Risa. Risa tanpa jawab langsung duduk menghadap ke timur dengan melihat supermoon yang indah malam itu. Walaupun sebenarnya masih terhalangi oleh pohon-pohon kelapa yang berjejeran di area tersebut. Lama kami bicara, kemudian suasana semakin romantis. Tapi aku ngerasa suasananya kok semakin hening dan cukup dingin. Aku tak membicarakan perasaanku sama Risa, karena aku khawatir dia malah takut dan meminta pulang. Tapi gerak-geriku semakin tidak fokus akhirnya. Aku pegang tangan Risa,
Tapi saat pegang tangan Risa, tiba-tiba ada aroma bau bangke yang menusuk di hidungku. Dengan refleks Risa dengan aku menutup hidung masing-masing. Tak lama kemudian, bau bangkai tersebut hilang. Aku tak banyak bicara, mungkin hanya sekedar bau bangkai saja. Maklum di area tersebut tidak ada yang jaga. Mungkin ada bangkai binatang mati yang tidak dibuang. Kemudian, kami melihat indahnya bulan lagi. Tapi saat aku melihat ke arah sebelah kanan, kok orang-orang yang tadi bergerombol sudah tidak ada satupun di sana. Padahal tadi ada beberapa gerombol. Risa anteng melihat indahnya bulan, sedangkan aku mencari orang-orang tadi siapa tahu pindah. Karena tak terdengar sama sekali mereka meninggalkan area tersebut. Saat aku atur pandangan, mataku tertuju pada sebuah pohon kelapa. Tepat di dahan pohon kelapa tersebut, ada sosok putih bentuk manusia duduk mengucang-ucang kakinya. Karena bulan begitu terang, sosok tersebut terlihat bentuknya sangat jelas. Memakai baju putih, rambutnya hitam panjang, wajahnya terlihat hitam dari kejauhan. Namun matanya putih dan tepat melihat ke arahku juga. Aku gak berani teriak, tapi tanganku semakin erat memegang tangan Risa. Ya, kamu kenapa? Kata Risa bergumam. Karena sosok tersebut terus melihatku, akhirnya aku bilang sama Risa, "Yang itu apa?" Risa langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang aku tunjuk. Apa ya? Gak ada apa-apa. Kata Risa seolah-olah tak melihat apapun di tempat yang kutunjuk. Pas aku lihat jelas-jelas, benar saja sosok tersebut sudah tidak ada di tempat yang tadi. Kualihkan pandangan ke area lain. Dan sosok putih tadi sudah pindah ke pohon yang lain dan sekarang lebih dekat dengan tempat kami duduk. Tidak hanya mendekat, sekarang ditambah dengan aroma bau bangkai yang tadi tercium jelas pekat di hidung kami. Risa pun menutup hidung dan sepertinya kami mencium aroma yang sama. Aroma bau bangkai yang tadi tercium jelas pekat di hidungku. Risa pun menutup hidungnya dan sepertinya kami mencium aroma yang sama, yaitu bau bangkai. Dan sepertinya sekarang Risa pun melihat sosok yang putih, rambut panjang, wajahnya hitam dan matanya putih. Karena sosok tersebut sekarang tertawa cekikikan. Bukan hanya tertawa, tapi terkadang diselangi dengan menangis. Mungkin sosok ini yang sering orang sebut sebagai kuntilanak. Yang paling menakutkan lagi, sosok putih ini melayang ke arah kami duduk. Kami sontak saja saling berpelukan dan saling seret masuk ke dalam pos penjagaan yang ada di belakang kami yang ukurannya tidak terlalu besar. Kami saling mengumpat di pojokan, tapi bukannya aman. Malah aroma bau busuk bangkai yang tadi kami cium terasa sangat kuat busuknya di dalam pos ini, sehingga ingin sekali aku muntah. Ingin rasanya aku teriak, tapi sepertinya suaraku menghilang dan kakiku sangat berat. Aku pikir ruangan ini aman dari penampakan kuntilanak tadi, tapi tak berselang berapa lama aku merasa pundakku basah. Ada tetesan air yang jatuh ke pundakku. Pas aku lihat ke atas langit-langit pos penjagaan, ternyata si kuntilanak ada menempel di langit-langit pos tersebut. Risa pun melihatnya dan dia memeluk erat padaku. Karena sekarang bukan hanya bentuk tubuhnya yang terlihat, tapi detil-detil dari permukaan wajahnya pun terlihat sangat jelas. Wajahnya yang dari kejauhan terlihat hitam, ternyata merah berlumuran darah. Wajahnya sangat rusak dengan semua giginya runcing. Mulutnya yang terus tertawa terlihat jelas mengeluarkan cipratan darah. Dan sepertinya darah tersebut yang menetes pada badan kami berdua. Kami teriak sekencang-kencangnya dengan sangat kencang. Tapi sepertinya suara kami tak ada satu orang pun yang mendengar. Kami tak mampu berbuat apa-apa hingga aku berteriak, "Allahu Akbar!" Dan dilanjut dengan membaca ayat kursi. Begitupun dengan Risa. Saat aku terus membaca ayat kursi, sepertinya kuntilanak tersebut gelisah dan dia teriak hingga akhirnya menghilang.
Setelah kurasa kami sudah mulai menyadari apa yang terjadi, aku langsung tarik Risa untuk naik motor dan berhenti di salah satu warung yang dekat area situ untuk menenangkan diri sejenak. Risa menangis hingga emang tukang warung heran dan memberi Risa minum. Setelah aku tenang, aku ceritakan kejadian barusan pada Mang tukang warung. Kata Mang tukang warung, memang sering kuntilanak tersebut menampakkan diri di pos itu. Tapi kata si Mang, biasanya hanya menampakkan pada orang yang sedang berduaan lawan jenis saja. Karena sosok tersebut katanya adalah arwah penasaran yang dulunya hamil di luar nikah, kemudian dihabisi oleh pacarnya karena tidak mau menggugurkan kandungan. Jasadnya ditemukan di tengah kebun kelapa sebelah kanan pos penjagaan oleh penyadap dan diketahui sudah membusuk.